Gunung Semeru ini bersyarat, selalu mengeluarkan cahaya yang bersyarat. Tapi Gunung Arjuna ini belum mau membalas syarat itu tadi. Bila mana Gunung Arjuna ini memberikan syarat juga, timbullah ledakan. Nah, kalau sudah timbul ledakan itu, itulah saatnya. Kalau Gunung Mahameru sudah memberikan tanda, Arjuna memberikan tanda, bukan berarti Gunung Arjuna meledak. Bukan ada sesuatu kekuatan dari kota ini. Nah, pertemuan ini meledak di udara. Ketemunya dua cahaya itu ledakan. Tidak harus kemudian meledak makan korban banyak, enggak ya? Enggak, bukan. Tidak ada korban, tidak ada bencana. Meledak, nah saat itulah kita siap-siap. Siap-siap apa? Tidak tampak. Okay. Tidak tampak, belum dilihat oleh mata wadak, mata lahir. Jadi di alam itu memang ada bangsa jin, itu tempatnya sendiri. Terus bangsa halus ini ya, itu macam-macam di sini. Ada yang namanya ini tuyul, bangsa tuyul misalnya. Ini bangsa jin. Jin kalau cara agama itu ada jin Islam, jin kafir katanya. Ini yang beragama atau yang tidak, itu pun yang beragama atau tidak, ini juga beda juga. Ini jin yang beragama Islam katanya gitu. Loh, ada yang jin yang beragama Kristen, yang Hindu, yang Jawa misalnya, ada di sana. Jadi terus kita mau apa? Itu kan orangnya nggak tahu di alam situ mengatakan, "Wah, cuma ini jahat ini." Loh, mereka nggak ngapa-ngapain sama saya. Saya nggak dicekik, saya nggak dipukul. Makanannya ada. Makanannya apa, Pak? Normal seperti kita juga. Sama. Mungkin ada orang bertani juga di sana ya? Ada. Betul. Mereka bertani juga. Ada nggak salah satu kenalan namanya siapa gitu barangkali? Nah, ini. Saya nggak bisa nyebutkan di sini ya. Ini datang nanti sebutnya. Iya. Jadi terus lain dengan leluhur. Leluhur bangsa kita ini muksa. Muksa itu artinya apa? Dia kembali kepada sang pencipta itu dengan raganya. Jadi dia bisa kembali ke alam sini, kembali ke alam sana, sudah mendapat izin sudah di sini. Nah, yang demikian inilah itu masih meneruskan tentang cita-cita ke anak turunnya sampai sekarang ini. Nah, kenapa kok leluhur kita yang demikian hebat, dan kita hancur demikian? Leluhur kita yang satu yang dipertanyakan. Contoh, kita kalau ke tempat leluhur, kita itu harusnya dengan tatanan kita. Duduk, laku jongkok, sungkem, baru ini. Tapi kok kalian datang ke tempat mereka dengan gaya-gaya Amerika, gaya orang lain, jelak-jelak duduk, jalan seperti buto atau raksasa, langsung itu. Ini bukan turunanku, langsung begitu. Ini kayak kewan gue. Nah, makanya kita juga dalam hal kehidupan bermasyarakat selama manusia itu ya sopan santun, nun sewu ya nun sewu. Ya itulah yang dia kan, ini yang dipilih nanti. Tapi yang tidak melakukan ini tidak akan dipilih oleh leluhur kita. Iya ya. Sekarang lanjut naik Mahameru, Pak. Nah, dalam Mahameru ini saya akhirnya juga berangkat ke Mahameru. Itu dapat dawuh juga dari beliau, Pak? Iya, dari Paduka. Nah, saya datang sana. Awalnya saya ini memang orang pecinta alam. Terus terang, dalam pecinta alam ini untuk topeng menutupi saya aja. Iya, paham. Oh ya, pecinta alam gini, tapi di situ saya punya misi lain, gitu lah. Ya masih, tapi di saat-saat yang tertentu saya berangkat sendiri. Contoh di Mahameru itu, kalau kita naik di puncak Mahameru itu ada 3 puncak mas sebetulnya. Orang tahu cuma 2. Di sini Mahameru, itu di para pecinta alam naiknya di Mahameru. Yang aktif kemudian meletus itu Semeru. Nah, kawain namanya Jonggring Saloko. Sebelah baratnya ini ada nama lagi, Meru. Itu masih gaib, tidak tampak. Nah, kalau Meru yang gaib ya? Iya, yang Meru yang gaib. Kalau kita di puncak Mahameru pas terang gitu ya, kan kita tampak di bawah sebelah barat itu ada namanya Ranu kuning. Ranu itu danau warnanya kuning airnya. Saya pernah dua ekspedisi, 2 kali untuk mencari ini, tidak pernah berhasil.
Di sana kan ada Regulo, Ranupani yang dekat desa, terus Ranu Gembolo, itu yang udah umum kan. Ini Ranu Kuning. Nah, hingga pada saat saya berangkat sendiri, akhirnya ketemu lah. Ranu Kuning itu. Ranu Kuning itu ternyata memang danau kuning. Di pinggirnya itu ada 7 gua. Warna airnya kuning. Kuning, mana Ranu Kuning, danau kuning, karena airnya kuning. Itu ada guanya 7 di situ. Terus? Nah, saya datanglah ke situ. Oh, ternyata demikian. Ya udah, setelah ada komunikasi dengan di sana ya, di alam situ dan sebagainya, saya beberapa hari duduk di situ, baru turun. Yang ini mungkin di episode berikutnya akan saya ceritakan tentang yang sifatnya itu sudah masuk ke alam gaib, tentang gaib kita dan gaib mereka, supaya menyatu bagaimana, itu ada aturannya nanti. Itu. Nah, di Mahameru ini kalau saya ke sana, ya nun sewu bukan berlebihan, tapi itu pun di luar dugaan saya. Kalau saya naik setelah di desa Ranu Pani, dulu lihat ayak-ayak mas, terus kelesotan. Sekarang enggak, sekarang udah ada jalan lain yang lebih enak. Saya di situ langsung jemput, itu ada yang Mbak Payung dengan pasukan khususnya sana gitu lah. Gaib ya Pak? Gaib, tuntun saya naik Semeru tadi. Itu kok berangkat sendirian. Itu nanti ada kaget panjenengan? Waktu pertama, aduh, sopui. Hampir saya manusia biasa, wujudnya manusia kok. Nah, setelah itu baru setelah mereka sungkem ke saya tanyain. Nah, karena dia oleh rajanya diminta untuk mengawal, menjemput saya ke Mahameru tadi. Tapi kalau pas sendiri ya Pak ya? Iya, kalau sendiri. Kalau bisa teman, saya bilang jangan. Dan batin ya, jangan gini-gini. Saya tahu nih teman saya, pada saat kelihatan juga kan pada lari semuanya. Itu di setiap daerah gunung manapun yang saya datang, saya mesti dijemput. Apakah itu gunung di Pangrango, Gunung Gede, Gunung Salak dan sebagainya, mesti ketemu. Nah, itulah kenapa Paduka Yang Mulia Soekarno menyuruh saya datang ke puncak Mahameru. Itu memang ada sesuatu yang sangat dahsyat. Kenapa? Dari Arjuna terus ke puncak Mahameru. Itu memang ibaratnya ada bahasa orang-orang dulu mengatakan Gunung Semeru ini bersyarat, selalu mengeluarkan cahaya yang bersyarat. Tapi Gunung Arjuna ini belum mau membalas syarat itu tadi. Bila mana Gunung Arjuna ini memberikan syarat juga, timbullah ledakan. Nah, kalau sudah timbul ledakan itu, itulah saatnya. Gunung Arjuna. Iya. Jadi Gunung Arjuna itu masih aktif sampai sekarang? Sebetulnya para gunung itu tidur semuanya. Tidur aja? Jadi dikatakan gunung yang tidak aktif, yang dulunya aktif itu tidur. Tapi dalam pengertian ini, itu bahasa sandi ya. Kalau Gunung Mahameru sudah memberikan tanda, Arjuna memberikan tanda, bukan berarti Gunung Arjuna meledak. Bukan ada sesuatu kekuatan dari kota ini. Nah, pertemuan ini meledak di udara. Ketemunya dua cahaya, ledakan. Tidak harus kemudian meledak makan korban banyak, enggak ya? Enggak, bukan. Tidak ada korban, tidak ada bencana. Meledak, nah saat itulah kita siap-siap. Siap-siap apa itu Pak? Ya, siap-siap untuk apa ini ya? Menyongsong kehidupan Nusantara yang bakal menjadi mercusuar dunia. Iya, yang dicari leluhur tadi. Itu makanya berkaitan antara Arjuna dengan Mahameru. Iya. Nah, itu nanti adalah berikutnya tentang yang Ratu Adil, Satu Ropiningit itu nanti dibahas. Ini kan terkadang banyak ini orang-orang yang menurut saya agak berbau halusinasi dan lain sebagainya ya. Cuman nggak tahu, saya cari tahu dari yang benar-benar punya pengalaman dan sering komunikasi dengan penguasa gaib yang ada di beberapa gunung-gunung berapi ataupun gunung-gunung besar di Jawa. Nanti katanya gunung-gunung itu akan meletus semuanya, Pulau Jawa akan terbelah jadi dua dan lain sebagainya. Ekstrim banget. Ya. Panjenengan mensikapi itu bagaimana Pak Bagus? Ya, itu kadang-kadang saya juga tertawa kalau saya kadang membaca di YouTube ya, banyak orang begini, saya guyu. Ya enggak begini. Wong kita ini akan menuju kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Kok
terus hancur-hancuran. Terus mercusuar dunianya Ini kemana? Terus nanti yang nata manusianya siapa? Nggak ada manusia. Kalau udah hancur, gunung pada meledak semuanya. Pasti Semeru yang meledak begitu sekecil, habis berapa kecamatan kok. Bukan begitu, itu kan bahasa lambang, Mas. Ya itu kalau kita kaitkan lagi kepada perjanjian Sabdo Palono Gegong tadi. Ledakan ini menunjukkan tanda ini sudah masuk saatnya kita kembali kepada jati diri bangsa Nusantara gitu. Masuk akal, masuk akal. Wah, kalau Pulau Jawa pecah jadi dua, waduh kasihan kok pecah jadi dua, itu yang tengah kasihan Mas. Wong Jawa Tengah itu entek kabeh. Candi Borobudur habis. Loh, di mana sepeninggalan? Itu masih ada candi yang lebih besar daripada Candi Borobudur. Masih ada candi, masih dua candi lagi. Dua candi lagi. Iya, yang belum tampak. Itu lokasinya kira-kira di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat? Satu Jawa Tengah, satu perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu Mas. Dapat informasi dari mana, Pak? Ya, pada waktu itu Paduka Yang Mulia Soekarno ini pernah masuk di satu bangunan yang sangat gede yang tadi, mungkin sudah 12 kalinya Borobudur lah. Kenapa? Pilarnya, pintu gerbangnya itu saya hitung 60 meter, betul tak hitung 60 meter. Orang nggak tahu kalau itu gerbangnya candi, karena ketutup tanah. Itu, itulah tersimpan kitab-kitab bangsa dunia ada di situ. Nah, Bung Karno pernah masuk ke situ waktu itu dan dibimbing oleh Prabu Angling Darmo. Mau percaya mau tidak, saya nggak peduli. Itu leluhur saya dan saya tahu persis kok. Itu Mas. Itu saatnya kan terbuka juga. Jadi sekarang masih bentuk gunung ya, bukan bukit lagi gunung. Karena apa? Ini kira-kira kalau dipotong 2 meter ke bawah, 2 atau 3 meter, itu udah bentuk candi. Karena pada waktu pernah longsor, karena gempa selama 7 hari, 9 hari, sorry. Gempa itu 9 hari, gempa itu 7 kali. Itu longsor 50 meter. Saya lihat, batu. Loh, ada tulisan apa? Bukan tulisan Jawa yang sekarang, bukan. Itu saya catat di dalam kepala aja lah, dari tahu gitu ya. Logika kita kan bicara, kalau sekarang 2 meter di bawah tanah ini itu batu, kok bisa subur tanaman pohon-pohonan situ. Jadi itu ada aliran air ke atas, mutar, turun lagi mutar. Jadi kok sayang teknologi Sanjo nggak mampu lah kok segitu. Itu bisa, leluhur kita sudah sampai di situ Mas, mengalirkan air ke atas gunung, sampai turun lagi, naik lagi. Itu gimana? Dia subur pohon-pohonan situ. Nah itu ada kaitannya saya di Belanda itu. Nah sudah sampai saya catat aja, oh ini ya sudah. Tapi sekarang udah tertutup tanah lagi karena tanah lagi. Saya masih sering lah saya sambangin gitu. Iya. Nah dari sini akhirnya saya semakin yakin tentang ajaran-ajaran leluhur kita itu tidak kalah dengan ajaran-ajaran bangsa-bangsa yang lain. Yang sementara ini kita di musik-musikan, biarlah yang masih alamnya mereka yang menang. Jadi sekarang tapi kondisi itu Pak, sekarang kan memang ya kita di musik-musikan, di sirik-sirikan itu masih berjalan sampai saat ini. Iya. Karena ya mungkin merasa mayoritas atau apa. Iya, mayoritas. Panjenengan meyakini bahwa kondisi akan berbalik total. Pasti berbalik total. Karena leluhur kita itu sejak dulu sudah menyiapkan. Apa siapkannya? Tatanan. Kok tatanan hukum atau undang-undang, wiwitan itu sudah ada. Harta, ya namanya harta. Apa ya, kalau kita mengatakan sekarang ya harta duniawian lah ya, emas dan sebagainya, berlian sebagainya. Itu memang ada Pak? Ada, lengkap. Dari masing-masing kerajaan itu hingga saat ini tersimpan dengan aman. Tidak bisa diambil. Katakan ada kiai hebat, pernah saya lihat di daerah Cirebon dulu, saya waktu nginep di hotel, kok ada bisa bisik seorang kiai yang katanya ampuh sama orang, ternyata malam itu dia ngambil emas. Dapat waktu 2 kuintal. Saya ingat gambarnya Bung Karno, kecil-kecil. Tapi ya palsu. Oh. Jadi tetap
Dia bisa tapi palsu. Nggak bisa yang ngasih nggak akan bisa. Saya yakin siapapun juga. Karena ini sudah jadi suginarisnya Gusti Allah. Itulah nanti dipakai juga buat modal kita membangun bangsa. Hingga saat ini pun belum ada yang... Kapan itu semuanya akan... Kalau bangsa kita sudah iling dengan jati dirinya. Sebagai bangsa ini. Teknisnya terserah alam. Alam. Sudah. Nah, makanya sekarang banyak kan, sedikitnya candi lah sudah. Mulai banyak bermunculan, walaupun yang kecil munculan. Jadi, saya pernah nih, ke pertapaan di Gunung Arjuna ya. Pada waktu itu hancur pertama ini. Waktu ditinggal juru kuncinya, tidak ada tamu, ada sekelompok orang datang ke sana menghancurkan ini. Di bangsa dianggap sirik, musyrik itu di daerah Pusung Arco, daerah Semeru juga banyak. Pernah digituin? Sangat pernah. Kebetulan waktu itu ada satu arca yang di pertama Indra Kilo ini hilang. Ternyata mereka pindah dengan gaibnya pindah ke daerah Pusung Pawon, itu daerah yang di dekat daerah Mangkujajar Gunung sana lah. Itu sudah kembali lagi ke pertapaan itu. Jadi dalam hal ini sebetulnya itu patok, Mas, yang tidak boleh dihilangkan. Oleh leluhur kita itu membuat itu sebagai tanda. Gitu. Kalau dihilangkan, jati diri bangsa juga hilang, minimal itu. Nah, kalau soal harta, saya yakin tidak akan bisa diambil. Contoh kita di Singosari ini, banyak akan ngambil dengan cara mereka, dengan pola mereka, dekat situ katanya buat padepokan, buat yang ini, padahal mencarinya di mana harta ini. Ya, Singosari. Tapi kalau misalnya mau menunjuk titik teritorial begitu, Pak Bagus, yang paling besar harta itu tersimpan di daerah mana yang paling besar? Begini, Mas, setiap kerajaan itu besar-besar. Jadi kata besarnya ya kurang lebih aja semuanya. Jadi nggak ada yang ini sekilo, yang situ 10 kilo, 100 kilo, enggak. Kerajaan, kalau udah kita bicara kerajaan itu sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi saya berpikir, leluhur kita dulu kok nambang gimana ya? Nah, sekarang ini konglomerat yang nambang batu bara, emas yang di Freeport diambil, itu alamnya rusak semuanya. Freeport itu 4 gunung habis sebesar Gunung Arjuna. Lah leluhur kita bilang ngerusak dulu, ternyata enggak. Leluhur kita tidak pernah nambang, tidak pernah menggali tanah. Apa? Bisa menciptakan sendiri, Mas. Ada ilmu untuk menciptakan emas, ilmu untuk menciptakan berlian. Itu leluhur, makanya alam kita tertata rapi. Tidak merusak alam. Tidak merusak alam. Kenapa? Leluhur kita sadar yang dalam bahasa agama itu khalifah Allah di dunia, menghayu-hayu di bawono, tidak merusak, memberi kehidupan kepada seluruh ciptaan Tuhan tanpa pandang bulu. Contoh sekarang, kalau hutan itu kita habisin, di situ ada makhluk halus yang tempatnya menjadi rusak, mereka marah. Nah, timbullah banyak orang kesurupan, banyak alam yang desa yang rusak. Nah ini karena tidak ada keseimbangan di situ. Ya, itu Mas. Live-nya saya matikan karena banyak yang tertarik. Ini biar penasaran, biar lihat YouTube aja. Kok saya udah terang-terangan apa yang gini. Mau siapa yang berontak, ya monggo, saya akan ceritakan. Ayo ikut saya ke gunung. Kalau nggak percaya, laku di situ menurut saya.